Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 mau sedikit menjelaskan nih tentang pengaruh digital marketing terhadap minat beli konsumen pada marketplace Tokopedia. Simak video berikut ini ya. Yang pertama Marcelina da Silva Abani. Yang kedua Diajeng Intan Ayu. Yang ketiga Pratiwi Septi Wulandari. Yang keempat Alia Citra Sandra. Yang kelima Kidung Dwiki Arianto. Dan yang keenam Sahrul. Baik, di sini saya akan berikan penjelasan mengenai kemajuan teknologi informasi. Pesatnya perkembangan teknologi informasi di berbagai bidang tak terlepas dari perannya dalam membuat, menyimpan, menyampaikan, hingga menyebarkan informasi. Penggunaan perangkat elektronik seperti televisi, komputer, dan smartphone pun turut membuat teknologi informasi yang dibutuhkan masyarakat luas. Kemajuan teknologi informasi saat ini menyuguhkan media informasi yang semakin berkembang. Perubahan teknologi dari adanya media cetak, televisi, dan radio telah berkembang menjadi teknologi yang semakin canggih, sehingga menghasilkan media yang selalu dapat digunakan, yaitu internet. Internet merupakan media informasi yang dapat memberikan fasilitas dan kemudahan untuk memperoleh informasi yang kita butuhkan. Kemajuan teknologi informasi dan dengan adanya internet sangat bermanfaat bagi seorang pebisnis. Seperti yang Anda sering belanja di marketplace atau media sosial, tanpa teknologi informasi, kegiatan bisnis yang melibatkan platform online mustahil terjadi. Maka dari itu, sejumlah pelaku bisnis mulai memfokuskan strategi pemasaran mereka dengan mengandalkan teknologi yang canggih. Sementara bagi konsumen, penerapan teknologi informasi memudahkan mereka saat mencari barang atau jasa yang dibutuhkan dalam waktu cepat dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya, pengertian dari digital marketing. Digital marketing merupakan pemanfaatan dari internet sebagai suatu teknologi yang menghubungkan konsumen dua arah, antara penjual dengan pembeli. Digital marketing membantu perusahaan dalam memasarkan produk maupun jasa mereka, sehingga dapat mudah dijangkau konsumen yang tengah mencari produk tersebut. Menjalin komunikasi pribadi secara virtual dengan konsumen untuk berbagai informasi sampai menerima saran bagi produk dan perusahaan. Dengan digital marketing dapat membantu penjual dalam menciptakan produk yang memiliki kualitas, pelayanan, serta memberikan pengalaman yang lebih baik bagi konsumen. Digital marketing telah mengalami evolusi dari kegiatan pemasaran yang menggunakan sarana online menjadi proses memperoleh konsumen, membangun preferensi konsumen, promosi produk dan merek, pemeliharaan konsumen, dan peningkatan penjualan. Digital marketing digunakan untuk memperluas pemasaran dari cara konvensional menjadi serba digital untuk dijangkau konsumen secara tepat waktu dan fleksibel. Hal-hal yang dapat mempengaruhi digital marketing yaitu yang pertama ada website. Website merupakan fasilitas internet berupa halaman web yang menampilkan berbagai informasi dalam bentuk digital baik berupa tulisan, gambar, video, animasi, maupun suara. Website adalah situs web yang dapat diakses secara mudah dan cepat. Website banyak dimanfaatkan sebagai sarana bisnis yaitu pemasaran digital di mana informasi akan mudah dijangkau oleh konsumen. Yang kedua ada search engine marketing. Search engine marketing adalah metode pemasaran digital menggunakan iklan berbayar yang ada pada mesin pencarian untuk memperoleh trafik ke website. Search engine marketing digunakan untuk membantu pengembangan bisnis di era digitalisasi. Yang ketiga ada email marketing. Email marketing merupakan bentuk pemasaran digital dengan memanfaatkan media email untuk mempromosikan produk ataupun jasa. Email marketing ditujukan bagi calon konsumen maupun konsumen yang pernah membeli produk suatu perusahaan. Pemasaran ini digunakan untuk membantu koneksi dengan konsumen agar mereka mengetahui penawaran terbaru yang dipromosikan. Yang keempat, ada social media marketing. Social media marketing merupakan bentuk pemasaran langsung maupun tidak langsung untuk membangun kesadaran, pengenalan merek, peningkatan kembali, dan penindakan terhadap merek bisnis. Produk yang dikemas dengan alat-alat di situs jejaring sosial.
Media sosial membangun pelaku usaha dalam mencari konsumen dan membangun hubungan yang lebih personal. Selanjutnya ada minat beli konsumen. Minat beli konsumen merupakan bentuk perilaku seseorang yang memiliki keinginan dalam memilih atau bahkan membeli suatu produk berdasarkan pengalaman dalam memilih, menggunakan dan mengkonsumsi suatu produk. Indikator yang menentukan minat beli antara lain, yang pertama ada minat transaksional, yaitu kecenderungan seorang konsumen untuk membeli produk. Konsumen telah memiliki minat terhadap produk tertentu untuk melakukan pembelian. Yang kedua, ada minat referensial, yaitu kecenderungan untuk merujuk dan menyarankan produk tertentu kepada orang lain untuk dibeli. Yang ketiga, ada minat preferensial, yaitu minat menggambarkan perilaku seorang konsumen yang menjadikan produk sebagai pilihan utama. Preferensi dapat digantikan ketika terjadi sesuatu dengan produk tersebut. Yang keempat, ada minat eksploratif, yaitu perilaku seorang konsumen yang selalu mencari informasi dan hal-hal positif mengenai produk tertentu. Pastinya teman-teman sudah nggak asing kan dengan aplikasi-aplikasi berbelanja online seperti Tokopedia. Tokopedia merupakan salah satu situs jual beli online yang didirikan oleh William Tanuwijaya pada tahun 2009. Teman-teman tahu nggak sih, Tokopedia itu memiliki jumlah karyawan sebanyak 4.944 pada tahun 2021. Di Tokopedia juga kita bisa mencari barang atau produk yang kita butuhkan, seperti perlengkapan bayi, perlengkapan orang-orang dewasa, produk kecantikan, barang-barang elektronik, perlengkapan dapur, dan perlengkapan-perlengkapan yang lain. Selanjutnya, hubungan antara digital marketing dengan minat beli. Seperti yang teman-teman ketahui, seiring dengan perkembangan digital, masyarakat Indonesia yang tadinya terbiasa berbelanja secara langsung mendatangi toko, saat ini berpindah menjadi berbelanja dengan memanfaatkan digital marketing atau berbelanja online. Karena kemudahan akan transaksi, pemesanan, pencarian informasi, dan biasanya lebih menarik, sehingga dapat membuat masyarakat lebih tertarik untuk berbelanja online, sehingga setiap perusahaan harus dapat menyesuaikan strategi pemasaran dengan berpindah ke media online atau digital marketing. Ada beberapa nih strategi digital marketing yang biasa digunakan oleh aplikasi berbelanja online. Yang pertama ada website, yang kedua ada search engine marketing, yang ketiga ada email marketing, dan yang keempat ada sosial media marketing. Nah, ternyata digital marketing itu sangat mempengaruhi minat beli konsumen. Ada minat transaksional, ada minat referensial, ada minat preferensial, dan ada minat eksploratif. Tabel 3 pengunjung bulan marketplace di Indonesia tahun 2021. E-commerce, pengunjung, dan traffic share. Tokopedia berada pada pengunjung 129,1 juta dan traffic share-nya adalah 32,4%. Shopee berada pada pengunjung 120 juta dan traffic share-nya adalah 29,78%. Bukalapak pengunjungnya adalah 13,58 dan traffic share-nya adalah 8,23%. Lazada pengunjungnya pada 28,66 juta dan traffic share-nya adalah 7,11%. Blibli pengunjungnya adalah 16,99 juta dan traffic share-nya adalah 4,22%. Tabel berikut menunjukkan persaingan e-commerce di Indonesia yang semakin ketat pada tahun 2021. Metode penelitian pendekatan kuantitatif ialah pendekatan yang di dalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turunan ke lapangan, analisis data, dan kesimpulan data sampai dengan penulisan mempergunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus, dan kepastian data numerik. Hasil penelitian, analisis statistik deskriptif.
Berdasarkan dengan tabel hasil analisis, hasil kuesioner digital marketing atau yang bertanda X yang disebarkan kepada 40 responden diperoleh nilai-nilai tertinggi sebesar 28 dan nilai terendah sebesar 15. Rata-rata atau mean dari jawaban responden sebesar 22,25 dengan standar deviasi 4,62. Nilai mean lebih besar dari standar deviasi menunjukkan bahwa hasil sebaran data cukup baik. Adapun hasil kuesioner minat beli atau yang bertanda Y memperoleh nilai tertinggi sebesar 32 dan nilai terendah sebesar 15. Rata-rata atau mean dari jawaban responden sebesar 23,80 dengan standar deviasi 4,620. Nilai mean lebih besar daripada standar deviasi menunjukkan bahwa hasil sebaran data cukup baik. Tabel 5 deskripsi variabel digital marketing. Item X1 dengan mean 3,30 dengan keterangan konsumen dapat mengakses informasi tentang produk melalui website resmi Tokopedia. Item X2 dengan mean 3,40 dengan keterangan website resmi Tokopedia sangat memudahkan konsumen dalam mencari informasi. Item X3 dengan mean 3,40 dengan keterangan konsumen sangat mudah menemukan produk yang dijual Tokopedia ketika melakukan pencarian melalui mesin pencarian internet. Item X4 dengan mean 3,0 dengan keterangan produk Tokopedia cukup lengkap pada situs pencarian Google. Item X5 dengan mean 2,75 dengan keterangan promosi Tokopedia melalui email kurang membantu konsumen dalam memperoleh informasi secara efektif. Item X6 dengan mean 3,20 dengan keterangan media sosial menjadi salah satu sarana dalam mencari informasi mengenai Tokopedia. Item X7 dengan mean 3,20 dengan keterangan konsumen cukup tertarik untuk berbelanja di Tokopedia karena promosi yang dilakukan melalui media sosial. Item digital marketing atau dengan mean 3,18 dengan keterangan digital marketing 3,18 cukup membantu konsumen dalam memperoleh informasi mengenai Tokopedia. Nah, dari penjelasan kami mungkin teman-teman sudah mulai ada gambaran atau mungkin sudah mulai paham lah tentang apa sih pengaruhnya digital marketing terhadap minat beli konsumen pada marketplace Tokopedia. Nah, sedikit kesimpulan sih dari saya, digital marketing ini kan digunakan untuk memperluas pemasaran dari cara konvensional menjadi serba digital. Nah, salah satu contohnya itu adalah website. Nah, dalam website tersebut kita bisa membeli dan bahkan kita bisa menjual loh, bisa jualan gitu di dalamnya. Nah, contoh websitenya itu adalah Tokopedia. Nah, di Tokopedia itu kita ada peluang nih untuk berbisnis, dari bisnis kecil-kecilan gitu. Nah, Tokopedia juga melakukan strategi pemasaran nih dengan menggunakan beberapa media sosial. Yang pertama itu ada Instagram, ada Twitter, ada YouTube, dan bahkan ada Facebook. Nah, dengan adanya website, konsumen itu dapat lebih mudah nih untuk mencari informasi tentang barang tersebut yang mau ditawarkan oleh konsumen. Mungkin segitu dulu penjelasan dari kami. Jika ada kurangnya, mohon dimaafkan. Jika ada yang sayang, mohon diungkapkan. Bye-bye.